Pemerintah Kota Depok resmi memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas warga hingga pukul 8 malam. Namun Pemkot Depok belum memberlakukan sanksi kepada pelanggar aturan tersebut. Dan untuk mengetahui efektivitas kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, kita sudah terhubung dengan Wali Kota Depok Muhammad Idris. Selamat sore Pak Wali Kota. Selamat sore Mbak, siapa namanya nih? Mbak Rifana. Assalamualaikum Rifana. warahmatullahi wabarakatuh Pak Wali Kota. Ya, Alhamdulillah baik, sehat. Oke, langsung saja Pak Idris, selama 5 hari ini bagaimana kemudian evaluasi Pemkot Depok atas pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat sampai jam 8 malam? Sudah efektif Pak Wali Kota? Ya, terus terang ini memang karena masyarakat sudah, mohon maaf sebentar, saya perbaiki ini yang saya. Ya, memang masyarakat sebelumnya sudah terbiasa untuk hidup normal, apalagi beraktivitas di malam hari. Ketika ada kasus-kasus yang relatif peningkatannya cukup tajam, sehingga saya terpaksa untuk mengeluarkan aturan ketentuan pembatasan kerja-kerja mereka dan usaha-usaha mereka dan pembatasan aktivitas warga. Ya, kalau usaha itu jam 6 sore, kalau warga itu jam 8 malam. Itu yang kita lakukan. Evaluasi selama sepekan ini memang masih banyak warga yang belum tahu. Tapi memang target kita bagaimana masyarakat bisa lebih aware lagi terhadap kondisi terakhir perkembangan peningkatan COVID-19 di Kota Depok khususnya dan di beberapa wilayah di Jabodetabek. Sebenarnya tujuannya itu seperti itu. Oke, Pak Idris, masyarakat masih banyak yang belum tahu. Selama 1 pekan ini sudah dilakukan sosialisasi. Apakah kemudian Pemkot Depok melihat dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat ini terlihat Pak penurunan angka penyebaran COVID-19 di Kota Depok selama 5 hari ini saja Pak kita lihat? Iya, selama 5 hari ini memang kita barengi tidak hanya pembatasan aktivitas masyarakat, tapi kita juga barengi untuk peningkatan pemeriksaan tes web PCR-nya. Baik di perkantoran, di pemerintah Kota Depok sendiri, instansi vertikal, dan di beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat. Sehingga memang terus terang kalau dari sisi peningkatan, dengan adanya tes swab PCR ini, sehingga memang masih cukup tinggi, masih di atas 20 sampai 25 per hari rata-rata ya. Seperti itu. Masih kita rasakan peningkatannya, sebab memang kalau dari sisi kegiatan-kegiatan pembatasan kegiatan di malam hari sebenarnya tidak belum ada hasil evaluasi kita untuk efektivitas dari sisi pengurangan peningkatan kasus COVID-19. Sebab kita barengi dengan tadi tes swab PCR itu. Oke, Pak Idris, masyarakat masih banyak yang belum patuh, masih banyak yang belum tahu. Kemudian bagaimana meyakinkan warga Anda untuk menaati pembatasan aktivitas masyarakat itu, Pak? Karena itu berat, Pak, tampaknya. Ya, benar. Kita memang prihatin dan kita memang harus terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang kita tidak duga sebelumnya. Ini sebuah pembelajaran bagi seluruh warga, bagi kami juga demikian. Bahwa virus memang yang tidak terlihat ini yang kadang-kadang kalau kita tidak aware, kita tidak waspada akan terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita. Maka dari itu pembatasan kegiatan-kegiatan seperti ini pun menjadi sebuah salah satu bentuk keprihatinan yang memang harus kita kita biasakan untuk kita bisa hidup relatif lebih prihatin. Misalnya kami juga empati, kami juga merasakan betapa sulitnya dampak ekonomi, khususnya misalnya bagi para pedagang yang memang biasa berdagang ini dari jam 5 misalnya atau jam 6 sampai malam hari. Ini ketika kita batasi sehingga penghasilan mereka berkurang. Makanya kami juga antisipasi dengan ada penambahan JPS kalau memang ini terdampak. Tapi harapan kita ini hanya berlaku sampai 14 hari atau 2 pekan. Karena memang peningkatan yang luar biasa 2 pekan yang lalu atau sebulan ini. Makanya kita lakukan pembatasan aktivitas warga hanya sampai tanggal 13. Dan nanti akan kita evaluasi. Mudah-mudahan peningkatan ini akan menurun dan Depok kembali ke zona yang lebih ringan lagi, yang lebih resiko lebih rendah lagi. Akan kita lakukan nanti perubahan-perubahan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang seperti ini. Oke, pembatasan aktivitas hanya akan dilakukan sampai 2 pekan, kemudian akan dievaluasi. Kenapa kemudian tidak ada sanksi Pak yang diberikan kepada pengelola tempat-tempat umum ataupun pengelola restoran yang melanggar kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat ini, Pak Idris?
Ya memang tujuan utama kita terkait dengan masalah ketentuan yang terbaru ini bukan untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka. Tapi bagaimana mereka melakukan pembiasaan untuk kita sama-sama waspada, sama-sama menyelesaikan COVID-19 ini secara kebersamaan. Itu tujuan utama kita. Bukan masalah denda. Termasuk penggunaan masker juga begitu. Kami masih memberikan masker kepada mereka. Tidak ansih masalah permasalahan denda dan saksi. Sebab itu memang bukan tujuan kami, tapi tujuan kami bagaimana masyarakat mau berinteraksi dengan kondisi-kondisi yang memang sulit dan prihatin ini. Oke. Pak Idris, tadi Anda mengatakan kalau untuk para pedagang kecil sudah disiapkan JPS atau jaring pengaman sosial untuk menambah pendapatannya, tapi ada juga kebingungan Pak dari para pekerja yang kemudian tempat tinggalnya ini di Depok dan mereka harus pulang larut malam. Bagaimana kemudian bisa membedakan apakah ada ID khusus yang disiapkan oleh Pemkot Depok, Pak? Ya, pertama yang harus dievaluasi, yang harus direvisi persepsi tentang masalah jam malam. Kami tidak sama sekali menerapkan jam malam. Yang kami lakukan adalah pembatasan kegiatan warga, khususnya kegiatan warga yang mengundang kerumunan dan orang banyak. Kalau orang pulang kerja dari Jakarta di malam hari, ini bukan penerapan jam malam, artinya mereka boleh saja. Dan ini tidak melanggar sebuah ketentuan. Karena yang kita lakukan adalah pembatasan kegiatan masyarakat sampai jam 8, khususnya yang mengundang kerumunan. Misalnya pengajian-pengajian, ataupun perayaan-perayaan, ataupun hajat-hajat yang lain yang memang sampai molor jam 12 malam kadang-kadang sampai jam 10. Itu yang kita batasi. Tapi kalau orang pulang kerja, orang Depok ataupun sebaliknya, orang Jakarta kerja di Depok pulang malam hari, karena memang mereka ngisi shiftnya malam hari, ini tidak kita kenakan sanksi seperti itu. Oke, para pekerja tidak dikenakan sanksi. Bagaimana dengan orang-orang ataupun masyarakat Kota Depok yang kemudian nongkrong-nongkrong? Kalau tidak ada sanksi, Pak, bagaimana kemudian memberikan efek jera ataupun memberikan rasa takut kepada masyarakat untuk bisa menaati kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat di kota Anda, Pak Idris? Ya, dari sisi efektivitas tergantung dengan masalah tujuan kita membuat ketentuan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini kita bicara masalah ketentuan yang terakhir ya, bukan ketentuan PSBB proporsional yang sebelumnya. Kalau itu masih berjalan, penjatuhan sanksi juga masih berjalan. Kalau ada pengusaha yang melanggar akan kita kenakan, bahkan sanksinya itu sampai pencabutan izin loh, sanksinya itu. Tapi kalau yang ketentuan terakhir ini memang kita buat karena memang peningkatan yang luar biasa, sehingga teguran-teguran dan juga selalu kita war, bahkan kita jadikan semacam sanksi moral dan sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan harapan mereka juga punya awareness ya, punya perhatian terhadap ini. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih sekali Pak Wali Kota Depok Muhammad Idris. Kita lihat nanti dan juga kita tunggu nanti bagaimana implementasinya di lapangan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Apakah memang mampu untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Depok. Terima kasih sekali Pak Wali Kota atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Ayo, selamat sore.